الان زد اینجا رو. Sirine meraung di Tel Aviv. Langit malam dipenuhi jejak cahaya rudal. Dalam hitungan detik, kota yang biasanya hidup berubah menjadi ruang perlindungan darurat. Dunia menyaksikan satu pertanyaan besar muncul kembali. Apakah ini hanya serangan balasan, atau awal dari fase baru konflik Timur Tengah? Serangan rudal balistik Iran ke Israel bukan peristiwa berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari rantai eskalasi yang dimulai sebelumnya, ketika operasi militer besar menghantam target strategis di Iran. Banyak analis menilai keputusan menyerang lebih dulu itu mempersempit ruang diplomasi dan meningkatkan resiko perang terbuka. Dan sekarang, dampaknya terlihat jelas. Tetap bersama sampai akhir, karena semakin kita masuk ke detailnya, semakin terlihat bahwa konflik ini bukan hanya soal rudal, melainkan tentang strategi, intelijen, dan psikologi kekuatan global. Krisis ini tidak muncul tiba-tiba. Operasi militer presisi menghantam fasilitas strategis Iran, menargetkan infrastruktur penting, dan dianggap sebagai langkah pencegahan oleh pihak yang melakukannya. Namun, di mata banyak pengamat, tindakan menyerang lebih dulu oleh Israel dan Amerika justru menjadi titik balik yang mempercepat eskalasi. Dalam geopolitik, serangan preemptif selalu menjadi wilayah abu-abu. Di satu sisi dianggap sebagai upaya mencegah ancaman, di sisi lain beresiko memicu respons yang lebih besar. Dan itulah yang kemudian terjadi. Iran meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel, termasuk arah Tel Aviv, mengubah ketegangan menjadi realitas yang terasa langsung oleh warga sipil. Konflik modern jarang dimulai dari satu tombol. Biasanya ia dimulai dari keputusan kecil yang membuka pintu reaksi berantai. Dan reaksi itu kini sedang berlangsung. Di jalanan Tel Aviv, suara sirine menjadi ritme baru malam itu. Orang-orang berlari menuju shelter, suara ledakan terdengar dari kejauhan, dan sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Kota ini bukan sekedar target geografis. Tel Aviv adalah simbol ekonomi dan teknologi Israel, sehingga setiap serangan memiliki dampak psikologis yang besar. Sebagian rudal berhasil dicegat, tetapi tekanan sosial tetap terasa. Dalam perang modern, tujuan tidak selalu menghancurkan kota, melainkan menciptakan rasa rentan. Ketika warga harus menghentikan aktivitas dan berlindung, pesan strategis sudah tersampaikan. Namun, pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Mengapa Iran memilih rudal balistik, bukan metode lain? Rudal balistik memiliki kecepatan tinggi dan lintasan yang menyulitkan sistem intersepsi. Bahkan sistem pertahanan paling maju pun memiliki batas ketika menghadapi serangan dalam jumlah besar atau waktu yang berdekatan. Dari sudut pandang militer, penggunaan rudal jenis ini bukan hanya soal daya hancur, tetapi juga soal strategi-strategis. Iran tampak ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan menjangkau pusat-pusat penting lawannya. Ini adalah pesan deterrence, upaya memberi sinyal bahwa setiap serangan akan dibalas. Di sisi lain, Israel mengandalkan sistem multi-layer defense untuk menjaga keunggulan pertahanan. Tetapi di balik duel teknologi itu, konflik ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Ketika serangan awal dilakukan sebelumnya oleh pihak eksternal, narasi balasan menjadi lebih mudah diterima di dalam negeri Iran. Dan narasi seringkali sama kuatnya dengan kekuatan militer itu sendiri. Ketika perhatian dunia masih tertuju ke Tel Aviv, perkembangan lain muncul. Iran meluncurkan serangan ke jaringan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Target tersebar di berbagai wilayah, menandakan bahwa konflik ini telah melewati batas dua negara. Strateginya jelas, pangkalan militer Amerika berada dalam jangkauan dan menjadi simbol kehadiran kekuatan global di kawasan. Dengan menyerang titik-titik tersebut, Iran mengirim pesan bahwa konflik ini tidak bisa dipisahkan dari peran Amerika. Beberapa serangan berhasil dicegat, tetapi dampak psikologis dan strategisnya besar. Aktivitas militer meningkat, kewaspadaan regional naik, dan resiko eskalasi global semakin nyata. Di titik ini, konflik tidak lagi hanya soal Israel dan Iran. Ini mulai berubah menjadi krisis keamanan internasional. Banyak analis mempertanyakan apakah serangan awal ke Iran merupakan langkah yang memperkuat stabilitas atau justru memicu siklus kekerasan baru.
Kritik muncul karena tindakan menyerang lebih dulu dapat menutup ruang negosiasi dan mendorong respons yang lebih keras. Dalam sejarah Timur Tengah, hampir setiap eskalasi besar dimulai dari keputusan strategis yang dianggap perlu pada saat itu, namun membawa konsekuensi jangka panjang. Ketika satu pihak merasa harus bertindak cepat, pihak lain merasa harus membalas untuk menjaga kredibilitas. Inilah dilema geopolitik modern. Keamanan jangka pendek seringkali berhadapan dengan resiko jangka panjang yang lebih besar. Dan jika siklus ini terus berlanjut, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menyerang duluan, tetapi seberapa luas konflik ini akan menyebar. Perang saat ini tidak hanya terjadi di udara, ia terjadi di pikiran publik. Sirine, bunker, dan berita real-time menciptakan efek psikologis yang kuat di kedua sisi. Tujuan strategisnya bukan hanya menghancurkan target, melainkan membentuk persepsi kekuatan. Banyak analis memperkirakan fase berikutnya bisa berupa serangan tidak langsung, operasi proksi, atau tekanan ekonomi. Artinya, meski intensitas serangan mungkin berubah, ketegangan kemungkinan belum berakhir. Dan disinilah algoritma konflik bekerja. Setiap aksi menghasilkan reaksi, setiap reaksi membuka kemungkinan bab berikutnya. Serangan rudal ke Tel Aviv dan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat menunjukkan bahwa Timur Tengah sedang berada di titik rawan. Keputusan militer yang diambil lebih dulu mungkin dianggap strategis oleh sebagian pihak, tetapi konsekuensinya kini dirasakan oleh seluruh kawasan. Menurut kamu, apakah eskalasi ini akan berhenti sebagai peringatan atau justru menjadi awal konflik yang lebih luas? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sudut pandang berbeda membantu kita memahami gambaran yang lebih besar. Kalau kamu suka analisis geopolitik, strategi militer, dan dokumenter konflik global seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di analisis berikutnya.